karena dulu sebetulnya ini tuh impian dari aku zaman kuliah. Kuliah dulu sebenarnya udah mulai beberapa ngisi ya, bahkan aku pernah sampai diundang ke Pontianak untuk ngisi kuliah umum. Lebih banget ya anak kecil ngisi kuliah umum, tapi maksudnya akhirnya dari situ aku ngerasa bahwa ini kayaknya memang bidangku banget. Secara aku kuliah di komunikasi gitu kan. Karena akhirnya 2016 waktu itu temanku nyemangatin, terus akhirnya aku mulailah, yaudah deh aku membulatkan tekad untuk membangun si Speak Project ini. Yang membedakan Speak Project mungkin dengan yang lainnya ya, kita di sini punya program sosial namanya Speak Disability Academy. Nah, Speak Disability Academy ini juga sama. Kita fokusnya adalah lebih memberdayakan ke teman-teman disabilitas. Disabilitas sekarang yang kita angkat adalah netra sama daksa. Dan yang sekarang baru berjalan itu adalah yang netra. Sebenarnya program Speak Disability Academy ini mulai berjalan di tahun 2019. Idenya dari 2018. Aku kayaknya udah terlalu capek ya, telingaku dengar kayak misalnya gini, tunanetra mereka kalau di jalan suka dianggap sama tukang pijit. Sebenarnya nggak salah sih mereka kerja sebagai tukang pijit dan lain-lain. Tapi pada akhirnya profesi tukang pijit dianggap sebagai profesi yang paling bawah banget. Padahal sebetulnya itu kan skill juga gitu. Nah, aku dan teman-teman Speak Project juga teman-teman pandulisannya ingin merubah stigma tersebut, ingin menghapus stigma tersebut bahwa teman-teman netra, teman-teman daksa, tuli, mereka juga punya ruang yang sama, mereka punya hak yang sama untuk untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Kalau untuk teman-teman difabel yang netra, kita totalnya maksimal 20. Kenapa kita tidak ingin menggembar-gemborkan kuantiti yang banyak? Bisa aja kan, misalnya kayak Speak Project, udah kita bikin aja nih workshop sehari bersama tunanetra, kita kumpulin 50 orang atau 100 orang. Nanti kita bisa bercerita ke orang lain bahwa kita sudah memberdayakan 100-50. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pelatihan yang kita berikan selama 1 kali itu berimpact? Apakah berdampak? Apakah mereka beneran bisa merealisasikan? Jawabannya kan enggak. Angkatan ini 6 bulan, dalam 6 bulan itu ada 12 kali pertemuan belajar, 6 kali di pertemuan offline dan 6 kali di pertemuan online. Kalau kelas disabilitas aku nggak bilang sulit atau susah ya, tapi lebih ke challenge, lebih ke tantangan. Bagaimana kita berkomunikasi sama mereka nggak bisa lihat kita, gitu kan. Lucunya adalah dulu waktu pertama kali banget aku ngisi di teman netra ini, aku udah bikin ya pemaparan materi yang cantik banget, ada desainnya warna-warni, dia tuh Magic Hibiniu ya semuanya. Terus ketika udah selesai, tim dari penulisannya bilang, Kak mungkin lain kali nggak usah bikin materi yang gimana, soalnya kan mereka nggak bisa lihat. Oh iya juga ya gitu. Tapi bikin materi yang langsung poin-poinnya menjelaskan itu di Word. Dan aku juga baru tahu ternyata mereka akses di Word dan segala macam. Harapannya ke depan kita bisa benar-benar berdampak ke banyak orang. Kelasnya juga, kalau kelas offline-nya tidak hanya di Jakarta aja, tapi kita bisa benar-benar ke daerah-daerah. Karena sebetulnya Speak Project di tahun 2020 ini kita menyasar ke perusahaan-perusahaan. Terus kita juga ingin lebih berdampak lagi. Kalau di sosialnya kita nggak cuma berdampak kepada netra ya, kita juga ingin berdampak ke teman tuli, ke teman daksa, semuanya. Tipsnya adalah, pertama harus konsisten, kedua membangun relasi, ketiga jangan merasa puas, artinya belajar dan terus belajar, dan yang keempat kita harus sering nih ikut kegiatan-kegiatan sosial, karena dengan ikut kegiatan sosial sebetulnya akhirnya membuat kita berpikir bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat. So, buat Sobat Refman, semangat terus, pantang menyerah, wirabangsa, kolaborasi untuk negeri.